Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam jumpa, salam sehat dan semangat selalu. Puasa Ramadan yang saat ini sedang kita jalani mendidik kita untuk menjadi orang yang rendah hati, sekaligus menjauhkan kita dari sifat sombong. Karena kesombongan itu akan menghancurkan kita dan menjerumuskan kita kepada kehinaan dunia akhirat. Kesombongan itu pula yang kemudian menjadi penyakit dari orang-orang yang mempunyai kelebihan sepanjang sejarah ini. Apakah itu kelebihan harta, kekayaannya seperti Qarun, atau kelebihan dalam hal kekuasaannya seperti Namrud atau Fir'aun. Ada pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 258 mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menghadapi Namrud. Suatu ketika terjadilah perdebatan di antara keduanya. Digambarkan oleh Allah, alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Tahukah engkau ketika ada orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, yang orang itu oleh Allah diberi kekuasaan. Yang dimaksud adalah Namrud, seorang raja pada masa Ibrahim. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Namrud mendebat lagi, qala ana uhyi wa umit. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kemudian Ibrahim menjawab, sesungguhnya Allah Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Coba engkau terbitkan matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka kemudian orang kafir itu, si Raja Namrud itu pun bingung. Inilah kesombongan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang seorang raja yang merasa mempunyai kekuasaan yang besar. Tetapi kekuasaannya itu membawanya kepada kesombongan, bahkan dia menganggap dirinya Tuhan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesombongan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang sombong itu memandang dirinya berada di atas kebenaran, menganggap dirinya adalah sumber kebenaran. Dan orang yang sombong itu merasa lebih dari orang lain. Orang lain dia pandang berada
di bawahnya. Inilah sikap yang dikecam oleh agama kita. Karena ini merupakan sikap iblis. Ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormat kepada Adam, dia tidak mau. Karena apa? Aba wastakbar. Dia enggan karena kesombongannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, agama Islam yang mulia mengajarkan kita untuk mempunyai sikap rendah hati dan menyuruh kita untuk menghindari sifat sombong. Allah telah menasihati kita di dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sama sekali tidak menyukai orang yang sombong, orang yang mengangkat kepalanya karena keangkuhannya, orang yang meninggikan suaranya karena merasa paling benar, orang yang berjalan di muka bumi dengan keangkuhannya, dengan arogansinya, karena merasa lebih dari orang lain. Ketika dia berjalan, apalagi mengendarai kendaraan yang bagus, yang membuat dirinya menjadi sombong. Tidak, bukan seperti itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sama sekali tidak menyukai perbuatan arogansi dan memandang rendah orang lain. Dan sebaliknya, Allah itu menghendaki kita supaya menjadi pribadi yang rendah hati. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah menasihati kita. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi, berperangai di muka bumi dengan lemah lembut dan rendah hati. Bahkan ketika dia diolok-olok oleh orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, ketika dia dibully, dia tetap mengatakan kebaikan-kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Bukan seperti sikap Namrud tadi yang karena merasa mempunyai kekuasaan, kemudian dia berbuat sewenang-wenang. Bahkan dia merasa di atas kebenaran, merasa menjadi orang yang paling benar, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya Namrud dan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah. Bukan dengan kekuatan besar, bukan dengan senjata yang canggih, bukan dengan pasukan yang sangat banyak, tetapi dihancurkan oleh nyamuk. Hanya nyamuk yang menghancurkan Namrud dan bala tentaranya. Maka berakhirlah cerita Namrud. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah kesombongan kita, kesombongan manusia pada saat ini juga akan dihancurkan oleh Allah dengan makhluk yang sangat kecil yang namanya virus corona.
ternyata manusia tidak berdaya apa-apa di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi makhluk Allah yang super kecil, kehidupan manusia menjadi berantakan, kehidupan manusia menjadi terbengkalai, kekacauan terjadi di mana-mana. Karena manusia tidak leluasa untuk bekerja. Masalah ekonomi menjadikan manusia bergejolak. Maka dengan kearifan sikap kita, tentu kita memandang bahwa ini adalah bentuk peringatan Allah kepada kita. Mudah-mudahan peringatan ini menjadikan kita lebih rendah hati dan selalu berbuat baik seperti tuntunan ilahi. Allahumma amin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.